Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 20 Juni 2020, hari Sabtu. Ini adalah hari yang bersejarah bagi salah satu alumni SMP ITN Nur Hikmah, yaitu Arif Muhammad Zidan. Sehat Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kenapa bersejarah? Hari ini adalah kabar terbaik yang ditunggu-tunggu oleh Arif Muhammad Zidan. Kenapa? Beliau lulus masuk Taruna Nusantara dengan beasiswa full. Artinya dari kelas 11 sampai kelas berapa? Kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10 sampai kelas 12 beliau pembiayaan sekolahnya ditanggung oleh negara melalui beasiswa. Luar biasa sekali di sekolah pendidikan militer di Magelang, Taruna Nusantara. Nah, hari ini kita akan coba membahas lebih banyak berkaitan dengan teman kita yang luar biasa ini. Kita akan coba menggali inspirasi-inspirasi apa yang membuat Arif Muhammad Zidan ini tiba pada cita-cita yang hebat ini. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu profil dari Arif Muhammad Zidan dan apa aja sih kegiatannya. Arif Muhammad Zidan tumbuh dengan sentuhan pendidikan di Sekolah Nur Hikmah selama 9 tahun dengan menggenapkan jenjang pendidikan di SD dan SMP IT Nur Hikmah. Pelajar yang gemar olahraga renang dan atletik ini sempat berada di persimpangan ketika di kelas 8 SMP karena harus memilih antara taekwondo atau studi. Tapi kini, konsekuensi berat dari pilihan itu membuahkan hasil yang gemilang. Ia telah berhasil masuk Taruna Nusantara dengan beasiswa full sampai lulus. Menjadi salah satu yang terpilih dari seleksi 4.300 lebih anak bangsa yang berusaha berjuang masuk. Barokallah. Putra dari Bapak Hafiz dan Nim Marlina ini berkegiatan selayaknya pelajar. Tapi lebih dari itu, menekuni hobi menjadi salah satu bagian yang utama bagi dirinya. Ditambah lagi dengan daya dukung orang tua yang selalu menemani. Zidan mengatakan, semua capaian terbaik saat ini terjadi karena rasa cinta dari keluarga yang begitu penuh untuk aku dan kakak Faris. Nah, begitu luar biasa kan aktif dari dan kesibukannya dengan ilmu olahraga itu nggak pernah lepas. Dan hal yang lebih hebat lagi, keluarga berada di sisinya dan mendukungnya untuk menjalani hari-hari tersebut. Nah, gimana kabar Zidan? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Iya. Kita ingin bertanya banyak hal nih, karena ini adalah salah satu kabar yang hebat buat sekolah ya. Karena mungkin ini bukan hanya tentang kabar bahagia buat keluarga, tapi sekolah sangat menyambut baik prestasi kamu ini. Luar biasa ya. Selamat ya. Iya, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz ingin bertanya dari nama kamu. Nama kamu ini menarik loh. Arif Muhammad Zidan. Zidannya ini apa sih? Apa karena pemain bola? Bapak kamu suka main bola jadi ada kata Zidan di belakang gitu? Enggak sih, Ustaz. Biasa aja, enggak ada. Biasa aja. Enggak ada hubungan dengan pemain bola Zinedine Zidane ya? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada ya. Tapi gini, tapi saya lihat kamu kalau dipanggil mama papa tuh Zidan, Iya. panggil kakak Faris juga Zidan, Iya, masyarakat panggil kamu Zidan. Nah, kenapa nih kamu di sekolah dipanggilnya Arif gitu? Coba deh kamu ceritain, ada nggak sih ceritanya? Ada, Ustaz. Jadi aku kan SD-nya tuh dari kelas 1 di sini di Nur Hikmah. Oh iya. Jadi pas kayak awal-awal masuk sekolah itu kan pasti ada perkenalan sama murid-murid baru saat di kelas. Gitu ya, iya, di kelas perkenalan masing-masing sama murid sama wali kelas. Jadi pas aku disuruh maju buat perkenalin diri, saat aku bilangnya itu nama panggilanku Zidan. Kamu udah bilang tuh terang-terang. Udah bilang iya, nama panggilannya Zidan. Hari pertama sekolah itu aku dipanggilnya Zidan, saat. Tapi pas hari keduanya itu ustazah sama teman-temannya kayaknya lupa saat nama aku siapa. Jadi pas ngeliat di absen nama awalnya Arif,
Jadi dipanggilnya Arif saat. Arif. Iya. Keterusan sampai 6 tahun. Sampai 9 tahun Sampai Ustaz. 9 tahun jadilah Zidane menjadi seorang Arif. Tapi oke, karena nama Arif juga bagus loh. Bagus. Ustaz. Bijaksana. Luar biasa. Mudah-mudahan ya ke depan semakin bijaksana. Amin, amin. Oke. Jadi itu asal usul Arif Muhammad Zidane. Nah, kabar berkaitan dengan Tarnus ini luar biasa loh. Hanya juga perlu kita ketahui, kamu tahu Tarnus ini dari mana? Kalau seandainya Diva itu emang dari kelas 5 SD. Kalau Lala itu jangan ditanya. Nah, kamu gimana? Aku awal-awal tahunya Tarnus itu pas Kak Diva mampir ke sekolah tuh Ustaz. Oh, Diva yang udah di Tarnus datang ke SMP Nur Hikmah. Buat kenalin Taruna Nusantara. Di situ baru kamu tahu ya? Baru tahu detailnya saat. Sebelumnya itu tahu Tarnus tuh sekolah-sekolah kayak semi militer, kayak Kerida gitu saat taunya. Sebatas itu doang? Iya, sebatas itu doang. Tapi tahu detailnya itu pas Kak Diva datang ke Nur Hikmah buat jelasin. Iya. Setelah itu mulai ini saat mulai aku telusurin tuh sekolah Tarnus tuh gimana, terus syarat daftarnya apa. Awalnya aku nggak mau sekolah di situ emang saat soalnya iya taunya kan Taruna Nusantara tuh bayar. Katanya berapa sih, mahal ya? Mahal banget saat, makanya aku juga atas 100 juta katanya ya? Iya makanya saat. Makanya aku juga awalnya nggak mau ke situ. Iya. Terus pas ngeliat ke websitenya ternyata ada di jalur beasiswa. Jalur beasiswanya itu ada minimal syarat masuknya itu minimal rapotnya dari semester 1 sampai semester 5 nilai matematikanya nggak ada yang di bawah 90 rata-ratanya saat. Dan faktanya kamu kayak semacam nggak percaya ya katanya ya, ngelihat mungkin nggak sih saya masuk dengan standar itu. Iya. Tapi setelah buka rapot kamu, alhamdulillah dari kelas 7 udah bagus. Udah bagus kan? Insya Allah luar biasa. Akhirnya masuk ke tahap pemberkasan. Iya, pemberkasan administrasi dan pas pengumuman aku lolos administrasi itu saat. Dari berapa orang? Dari ribuan orang yang daftar buat memasuk administrasi, yang diterima administrasi itu sekitar 4.765 orang. Habis itu. Dan itu kamu di 4.000 itu pertama? Iya. Habis itu tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya itu ada tes akademik yang pertama. Tes akademik pertama itu dilakuin di rumah tuh saat. Online. Oh. Habis itu. Yang pakai webcam itu? Bukan, ini masih biasa. Biasa aja. Tesnya aja. Oh. Jadi dari tes itu, pengumuman hasilnya itu saat dari 4.765 itu diterima sekitar 1.105 orang. Itu kamu lulus tahap pertama akademik? Iya, lulus aku saat. Alhamdulillah. Terus tes lagi? Tes lagi yang tahap 2-nya masih di rumah tuh saat. Harusnya itu tesnya itu di panitia daerah masing-masing provinsi. Biasanya Tarnus itu punya tuh di Indonesia ada panitia daerah. Iya. Harusnya di situ tapi karena pandemi disuruhnya online tapi pakai webcam sama mikrofon, jadi lebih ketat, lebih aman. Terpantau sama panitianya di sana. Bahkan kata Bunda kalau seandainya sedikit agak melenceng dari SOP itu langsung ditegur ya? Langsung ditegur saat. Dan alhamdulillahnya lulus lagi saat. Lulus lagi menjadi dari 1.100 orang menjadi sekitar 406 orang. Nah, itulah yang terpilih. Itu masih seleksi lagi. Yang terakhir saat di seleksi kesehatan. Kamu ke Magelang kesehatan itu? Enggak saat, karena pandemi ini kesehatannya di Prodia masing-masing. Iya. Jadi tes kesehatannya di Prodia masing-masing. Habis tes kesehatan ada tes wawancara. Habis tes wawancara baru pengumuman siapa calon siswa yang lolos di Taruna Nusantara. Luar biasa. Itu yang terpilih tahun ini berapa orang? Sekitar 380 orang. Dari 4.700 orang lebih. Dan Zidane adalah salah satu yang masuk dengan jalur beasiswa full selama 3 tahun. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, jadi motivasi kamu itu cukup tinggi ya untuk itu, karena Ustadz lihat
di masa-masa pandemi ini juga kamu tetap jogging, Iya, Sat. tetap renang, luar biasa ya untuk jaga stamina ya. Iya, untuk jaga stamina, Sat. Jadi, Nah, gimana? jadi pas tes di sana nanti nggak kagetan gitu, Sat. Iya. Iya. Kamu juga kayaknya di sana tuh perlu fisik yang kuat ya. Iya, Sat. Benar nggak sih? Hmm. Nah, hal yang menarik juga gini, ketika kita dapat kabar nih, Zidane lulus, wah, saya share di grup tuh kan, wah banyak doa buat kamu, wah guru-guru semuanya mendoakan kamu. Diva DM Ustadz ini benar Arif Zidane yang ini gitu, kayak nggak percaya gitu, merinding aku Ustadz gitu. Waduh. Ternyata aku punya adik kelas di Nurhikmah yang akan jadi adik kelasku juga di Tarmus gitu. Wah rame lah Diva gitu kan, subhanallah. Nah hari ini Diva pasti sedang bahagia karena dia tahu bahwa adik kelasnya di Nurhikmah akan bergabung di Taruna Nusantara gitu. Nah mungkin kamu mau nyampein salam dong buat Diva, ada pesan apa nih? Sedikit aja ya, saya lama Diva. Pesannya itu Mungkin jangan galak-galak. jangan galak-galak nanti pas jadi ke kelas. Oh, jangan galak-galak. Enggak lah, dijagain deh. Iya, jagain. Adiknya dijagain. Nah, selanjutnya mungkin gini. Akhirnya orang tua bahagia, senang lah ya dengan kondisi ini. Nah, Ustadz pengen tahu reaksi waktu pertama kali itu jam berapa sih dapat kabar tuh? Karena konon katanya baru malam tadi ya. Iya, baru malam tadi. Itu udah hampir tengah malam tuh, Sat. Sekitar jam 10-an mau ke jam 11 malam malah, Sat. Gitu ya. Itu udah tengah malam banget. Itu dapat tweet dari Taruna Nusantara. Ada Di Twitter ya? Iya, di Bukan Twitter. ya? Sebenarnya katanya kamu sempat kayaknya udah lupa, udah lama banget ya wawancara itu waktu itu ya. Iya, udah sekitar semingguan nggak ada kabar saat hasilnya gimana. Jadi emang ditunggu-tungguin banget. Pas ternyata lihat tweet itu nama kamu muncul. Iya, Masya Allah. seneng Bahagianya banget lah, Sat. luar biasa ya. Iya. Hari ini masih speechless dong. Masih kaget aku, Sat. Iya. Oke. Nah, Ustadz pengen tanya kamu dengan Nurhikmah ini. Jadi sebenarnya SD kamu di Nurhikmah, Iya. SMP di Nurhikmah. Udah banyak banget dong hal-hal yang sudah kamu dapatkan dari sekolah ini ya. Banyak banget, Sat. Banyak banget ya. Apa sih kira-kira yang paling terasa ibadah-ibadah yang bisa kamu sharingkan berkaitan dengan kegiatan di Nurhikmah ini? Yang paling berasa banget sih kebiasaan sehari-harinya dari Nurhikmah, Sat. Kayak sholat duha setiap pagi. Sholat duha setiap pagi. Atau enggak puasa saum Senin Kamis yang selalu dijalankan. Masya Allah. Kamu saum terus ya? Insya Allah rutin. ya? Insya Allah rutin, Karena saya lihat di Kamis ya. IG Bunda juga itu lagi saum bersama kucing kesayangan. Iya. Nah ini menarik loh. Diva itu ahli saum loh. Senin Kamis loh. Lala itu ahli saum loh. Izati itu ahli saum loh. Nah hari ini Zidane ini adalah orang yang rajin saum. Jadi kita bisa bayangkan semua orang-orang yang dekat dengan puasa sunnah itu insya Allah pertolongan itu akan datang. Ya enggak sih? Iya. Iya loh. Masya Allah. Ngaji juga ya? Ngaji insya Allah, Sat. Insya Allah. Saya dengar kamu udah 4 juz ya? Hafalan dari Hafalan? Iya. 4 juz ya. Terus saya dengar-dengar juga kamu jadi guru ngaji ya buat Bunda ya? Iya, Sat, di rumah. Cerita dong gimana sih? Jadi itu aku tuh kan karena ngajinya alhamdulillah udah lumayan bagus, Sat, di Nurhikmah. Jadi mama tuh suka minta ngajarin, Sat, tiap maghrib kalau mama nggak ada aktivitas kesibukan gitu, Sat. Jadi mama tuh kalau misalnya ada waktu kosong minta ngajarin ngaji, kayak mau dicekin bacaan mama tuh bener atau enggak. Ya. Dan itu membantu mama banget ya dalam baca Quran ya? Alhamdulillah bantu, Sat. Itu sebenarnya adalah bentuk dari keberkahan juga. Jadi kamu masuk Rida ini, Tarnus, Sat. iya masuk Tarnus ini bukan hanya karena kamu juga sih, tapi karena mungkin kamu ikut andil dalam mensukseskan kemampuan baca Quran ayah bunda kamu, baktinya juga gitu, ya nggak sih? Iya, Sat. Masya Allah. Jadi karena memang kesuksesan itu bukan hanya tentang kamu loh, tapi juga tentang doa-doa orang tua. Iya, pasti, Sat. Pastinya ya, setuju kan? Setuju banget, Sat. Setuju banget. Gitu. Nah, Ustadz juga tertarik dengan salah satu olahraga yang sangat kamu tekuni dan semua orang tahu tentang taekwondo. Boleh dong kamu cerita sedikit tentang hobi kamu itu, karena ada foto kamu yang lagi nendang, kaki kamu kayak penggaris, terus kamu kayak terbang gitu kan, luar biasa. Cerita dong dari sejak kapan sih hobi taekwondo ini? Aku tuh mulai taekwondo itu dari kelas 2 SD tuh, Sat. Kelas 2 SD ya, Iya. sering latihan taekwondo ya? Baru awal masuk les tuh, Sat, taekwondo. Iya.
Taekwondo pas awal kelas 2 itu masih kayak apa sih Sat? Pembentukan awal-awal taekwondo kayak kelenturan kakinya. Iya. Sampai lanjut ke kelas 8 sekitar 6 tahunan Sat. Kamu sempat off ya? Sempat off tuh Sat. Kenapa kamu off waktu itu? Aku off itu pas kelas 8 akhir. Jadi mau naik kelas 9 tuh aku off karena buat nyiapin nilai kelas 9-nya Sat, biar pas kelas 9 nilainya nggak anjlok karena sibuk latihan gitu Sat. Sulit nggak sih memutuskan memilih belajar dengan bakat kamu itu waktu kemarin? Sulit banget lah Sat. Aku kan udah lama juga tuh Sat, sekitar 6 tahunan latihan tuh Sat, bareng-bareng dari kecil lagi Sat. Iya, jadi kayak keluarga ya? Iya, kayak keluarga. Jadi kalau usah lihat di Facebook, salah satu Facebook Bunda ya, bunda-bundanya jadi bersaudara juga ya? iya, Jadi kayak akrab banget Sat. Iya. Tapi ya setiap pilihan itu ada konsekuensi dan kami telah mendapatkan konsekuensi positif Alhamdulillah. perjuangan itu gitu. Luar biasa. Nah, saya juga ingin tahu sedikit dengan jenjang pelatihan taekwondo kamu yang demikian panjang, ada banyak prestasi nggak sih yang kamu ukir? Alhamdulillah udah banyak banget Sat aku Sat. Ada yang misalnya dari nasional aku udah pernah juga Sat. Nasional udah pernah juga? Iya, yang internasional alhamdulillah aku juga udah pernah Sat. Itu di kelas berapa? Kalau yang terakhir itu internasional kalau nggak salah di Jogja itu kelas 8 Sat. Masya Allah. Iya. Kamu sudah pada bakat itu ya? Iya. Tapi ya alhamdulillah kamu mengambil keputusan yang tepat hingga akhirnya kamu sekarang bisa menjadi salah satu pelajar di SMA Taruna Nusantara. Berkah itu. Zidan, selanjutnya saya pengen dengar cerita kamu di masa-masa SMP yang bisa kamu ingat. Biasanya kan masa SMP itu ya masa yang paling indah lah untuk dikenang, bahkan di saat dewasa pun nanti masa SMP itu masih bisa dibawa dalam obrolan. Nah, apa sih yang bisa kamu ingat momen-momen terbaik kamu di masa SMP? Kalau momen-momen terbaik di SMP itu Sat, waktu lagi jalan-jalan bareng Sat, kayak misalnya kunjungan belajar atau enggak English camp, Quran camp, perpisahan, itu punya cerita masing-masing Sat dari semua jalan-jalan itu. Iya. Nah, apa namanya? Emang Nur Hikmah ini ya, apa namanya? Apalagi di SMP ya, kita punya banyak momen-momen yang kayak gitu ya. Iya. Contohnya kalau Quran camp kita berapa minggu ya? 2 pekan ya? Iya, 2 pekan Sat. Quran camp 2 pekan. English camp 2 pekan 2 juga. Pekan. Belum lagi nanti acara ending ya, di kelulusan ya. Iya. Insya Allah. Tentu itu semuanya merekam peristiwa-peristiwa yang sulit untuk dilupakan. Benar nggak Iya, sih? benar banget Sat. Nah, terakhir mungkin Ustaz pengen dengar kamu bisa menyampaikan pesan lah buat adik-adik kelas, karena mereka juga sebenarnya sedang menunggu-nunggu nih. Apa sih pesan yang bisa disampaikan buat mereka hari ini kita? Iya. Silakan. Buat yang baru naik kelas 7 itu nilainya harus disiapin dari sekarang. Soalnya SMA unggulan di Jakarta atau unggulan di mana aja itu ngambil nilainya itu dari semester 1 kelas 7. Jadi udah harus disiapin tuh nilainya, nggak boleh jelek. Habis itu kalau misalnya buat kelas 8, yang naik kelas 8 itu nilainya harus lebih ditingkatin lagi. Kalau misal nilai kelas 7 yang udah jelek, nilai kelas 8-nya itu harus diperbaiki lagi. Nggak boleh banyak-banyak buang waktu yang buat nggak berguna itu dikurangin. Buat yang naik kelas 9 sekarang harus lebih serius lagi, main HP-nya dikurangin, buang-buang waktunya dikurangin, harus lebih mempersiapin nilainya buat SMA nanti ke depannya. Iya, apa namanya? Kalau nggak kita bakal nyesal ya. Bakal nyesel banget Sat. Aku aja pas kelas 9 ini baru tahu, alhamdulillah kelas 7 kelas 8-nya aku nilainya lumayan bagus. Iya. Jadi alhamdulillah nih pesan ini sangat membantu bagi kalian pelajar untuk bisa sampai pada cita-cita dan rasa bahagia yang dirasakan oleh kakak kita bernama Arif Muhammad Zidan ini. Nah, terakhir banget nih, Ustaz pengen dengar ngaji kamu nih, murojaah hafalan Quran kamu. Kamu udah berapa juz? Udah alhamdulillah 4 juz Sat. 4 dari juz ya? juz 30, 29, 1, 2. 1, 2. Nah, Ustaz pengen kamu juz 1 aja deh. Boleh Sat. Juz 1
bebas, ayatnya bebas, ya 2 ayat lah. Oh ya, 2 ayat. Ya, 2 ayat aja. Sama dengan pakai metode yang biasa kita lakukan di Hikmah, metode Umi. Metode Umi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Luar biasa. Masih lancar loh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Istiqomah dan juga memberikan cahaya baru di tempat yang baru nanti. Amin. Dengan sentuhan-sentuhan Quran yang kamu miliki, dengan bekal-bekal yang didapat selama 9 tahun di Nur Hikmah. Nur Hikmah. Lupa nggak mau Nur Hikmah nanti nih? Enggak lah, Sat. Jangan pernah lupa ya. Enggak pernah lupa lah, Nanti Sat. kalau udah jadi orang besar, sekolah ini tetap adalah sekolah kamu. Ya nggak? Pasti. Jadi kalau kamu suatu saat rindu dengan sekolah ini justru lebih rindu lagi sama kamu. Iya. Sholat duha masih bisa, tilawah Quran masih dengan metode Umi kita. Oke? Ya. Demikianlah kegiatan sharing kita di hari ini bersama Arif Muhammad Zidan, salah satu alumni yang baru saja lulus dari SMP Nur Hikmah angkatan ketiga dan telah berhasil mendapatkan beasiswa full penuh dari SMA Taruna Nusantara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Arif Muhammad Zidan dapat membuat kita bisa benar lebih baik lagi dan tiba pada cita-cita terbaik. Amin. Jazakallah khairan. Terima kasih dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.